Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafaa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyul mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan yang sungguh tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan sehingga kita termasuk ke dalam golongan yang pandai mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada hari ini, pada malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan umur sehingga kita nanti bisa menyaksikan pergantian tahun baru Hijriah dari tahun 1442 Hijriah ke tahun baru 1443 Hijriah. Harapan kita tentunya mudah-mudahan tahun yang baru ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah lalu, karena sesuai dengan hadis dari baginda Nabi dijelaskan bahwa barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun yang kemarin, sungguh dia termasuk orang yang merugi. Barang siapa yang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka, ciloko. Maka tiada pilihan lagi bagi kita adalah menjadikan tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin, dan hanya itulah termasuk golongan orang yang beruntung. Nah, pada malam hari mari kita sama-sama memohon kepada Allah, berdoa, berzikir bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan amal ibadah kita di tahun yang akan datang ini akan lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah lalu. Kualitas keimanan dan ketakwaan kita mudah-mudahan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khususan kita mohonkan zikir bersama pada malam hari ini untuk dimohon kepada Allah agar segera mengangkat wabah, mengangkat pandemi yang saat ini masih melanda kita di negeri tercinta Indonesia, khususnya di kawasan RW 29. Mudah-mudahan dibebaskan daripada wabah pandemi yang saat ini sedang melanda. Amin ya. Untuk membersihkan waktu, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih menambah hikmat, menambah keusuhan kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Arfa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara hadirin, terima kasih kepada Anda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadikan kebaikan khususnya bagi pembacanya dan umumnya kepada kita semua yang mendengarkannya. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Mukarram Bapak Ustaz Hilman Al-Garuti, dan sekaligus nanti beliau akan memimpin bacaan istighosah yaitu Ratibul Hadad yang sudah ada di depan Bapak-bapak sekalian, lembaran istighosahnya. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Hilman Al-Garuti sekali waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pareng melakna di barasena, duka terenduh, duka salare, ngajawab salamna asa beurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun jati, ngajawab salam sing roba rezeki. Amin. Aya dina grup WhatsApp tadi. Waduh, semangat. Mudah-mudahan bulan sadayana dipaparin kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dipaparin kabarokahan, dipaparin keselamatan, dipaparin kenyamanan dina melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ja'alana razaq maidanan mimma yadil jihadu fi sabilillah wa isra'i dinillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
ngajaran rempe pelit-pelit na jalma lamun dibacakeun ayat Quran teu disambut ku Allah sabab ieu firman Allah. Bang pelit-pelit na jalma lamun dibacakeun Nabi Muhammad teu disambut ku sallallahu alaihi wasallam sabab Nabi Muhammad utusan Allah. Eta teh bang pelit-pelit na jalma nah apa disebut pelit da teu kudu meuli. Cina-cina teh moal bari balikan deui ibu ah. Moga terus keseseueutkeun. Tos. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan tafakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah atas karunia-Nya, atas rahmat dan salamnya kita semuanya bisa berkumpul di masjid ini. Tidak ada lain hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita makhluk yang hina papa, makhluk yang lemah, tidak ada tempat untuk memohon, tidak ada tempat untuk meminta solusi, tidak ada tempat untuk mengadu selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah sabar kali orang teh kegiatan teh cenah Bu, udah sabar kali orang teh istighosah teh. Tiap manggih mulut istighosah, tiap manggih Rajab istighosah, tiap hari-hari besar Muharraman istighosah. Asa hayang jika baheula nyeun panggungnya aya kreasi seni anak-anak gitu tah. Terus ibu-ibu nabeh ting ting brung ngeunaheun kitu asa bergemahnya satu Muharram teh gitu tah. Kulantaran ayeuna kaayaan anak ieu wayahna kudu narimakeun kana aturan. Kulantaran sakitu wayahna dina ieu dangan pisan urang ngadeuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala, malah mandar Allah Subhanahu wa taala ngangkat kana sagala panyawa, ngangkat kana sagala wabah anu keur kumalenang di alam dunia ieu supados naon? Supados ibadah urang aya dina katenangan sareng aya dina kanyamanan. Amin ya rabbal alamin. Salawat biwah salam urang sampaikan ka junjungan alam Sayyidul Mursalin Habibur Rahman wa Habibur Rahim, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika nama geus dicarekan heula tadi. Semoga sebut pelit. Para keluargana, para sahabatna, para pengikutna tubukikeun ka urang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat teragung, terindah, termulia nyatana syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke yaumil jaza wal hisab. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah ya mas sekelumit unggul dari pokona mangke panginten istighosah doa bersama di Jawa Timur atas keningan kamari streamingnya. Bapak menteri sinarang konco-koncona atas panginten kamari pengi urang mah bagian ayeuna da sababna naon beda tahun baruna dipindahkeun digeser teu naon tahun barunya. Mudah-mudahan tahun baru ayeuna sesuai dengan harapan urang, mana tahun baru yang lebih baik daripada tahun baru ayeuna, tahun ayeuna lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lewati. Sebab tadi oge sawe MC saurna lamun tahun baru ayeuna leuwih hade leuwih baik tinimbang tahun baru anu tinimbang tahun-tahun nu kamari, maka kaaya urang teh dina kaayaan naon cenah jadi beruntung. Jadi tiga kata kabagi tilu bagian. Lamun tahun ayeuna leuwih hade tinimbang tahun kamari berarti untung. Lamun tahun ayeuna sarua jeung tahun kamari rugi. Lamun tahun ayeuna leuwih goreng tinimbang tahun kamari cilaka. Gitu. Tinggal we urang rek kumaha dina tahun ayeuna. Anu tadina tahajudna 2 rakaat naik 8 rakaat kan hayang leuwih hade. Anu tadina salat berjamaahna biasana pulang bentong ayeuna mah 5 anak kabeh berjamaah kan hayang menang naon hayang jadi jelema anu untung gitu.
berbicara tentang hijrah. Berarti tahun Hijriah berbicara tentang hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten da kita ditemak sebenarnya mah cahaya acara teh itu dianggalkeun tiap jauh-jauh hari daya kamari ngobrol hari sugan terek saha diasupkeun pencarakan biasana sok dibeda-beda mengadu asahnya anu mimpin istighosah saha anu ngaos Quran saha anu tausiahna saha sedang temak kan aja kok gitu kan tahun baru Hijriah dari barat ayat berbicara tentang hijrah berbicara tentang tahun baru Hijriah berarti berbicara tentang hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti berbicara tentang pindahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Banyak sementara orang yang terlintas di benaknya yang menjadi keyakinan di dalam hatinya, bahkan menjadikan pemikirannya itu dangkal. Oh, jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah karena Rasul itu penakut. Karena Rasul itu takut di kota Madinah banyak pendukungnya, di kota Madinah banyak pengikutnya, sementara di kota Mekah banyak musuhnya. Lalu Rasul itu pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka saya akan jawab permasalahan itu. Saya katakan demi Allah, Rasul itu bukan seorang jabbar. Rasul itu bukan seorang penakut. Rasul itu bukan seorang pengecut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemberani. Oh, jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah karena Rasul ingin menjadi orang kaya, karena Rasul ingin mendapatkan upeti dari orang Madinah, karena banyak pengikutnya. Ketika banyak pengikutnya, apapun yang diminta oleh Rasul maka akan diserahkannya. Oh, jangan-jangan begitu Rasulullah SAW pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jangan-jangan Rasulullah SAW pingin kaya, jangan-jangan Rasulullah SAW pingin harta, pingin tahta, pingin wanita. Mari kita buka buku tarikh. Di dalam tarikh dijelaskan Rasulullah SAW ketika ada di rumahnya pamannya yaitu Abi Thalib didatangi oleh orang-orang Quraisy. Berbicara kepada paman Nabi, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, kulli akhi, sampaikanlah kepada ponakanmu apa sih yang dia inginkan. Apa dia inginkan harta? Apa dia inginkan tahta? Apa dia inginkan wanita? Andai kata kalau Muhammad itu inginkan harta, kami Arab Quraisy siap untuk setiap bulannya mengumpulkan upeti dan diberikan kepada Muhammad. Apa sih yang Muhammad itu inginkan? Kalau Muhammad itu inginkan wanita, maka kami Arab Quraisy siap untuk memilih wanita-wanita tercantik dari pelosok-pelosok desa, dari pelosok-pelosok kota untuk diberikan kepada Muhammad. Kalau Muhammad itu ingin jabatan, maka kami siap untuk memberikan jabatan kepada Muhammad. Disampaikan oleh Abi Thalib, ya Muhammad, ya akhi, wahai ponakanku, disampaikan oleh siapa? Oleh Abi Thalib. Apa jawab Nabi Muhammad SAW setelah disampaikan apa yang diminta oleh Arab Quraisy itu disampaikan kepada Rasulullah SAW? Lihat jawabannya. Rasulullah SAW menjawab, ya ammi, wahai pamanku, kulli Quraisy, sampaikanlah kepada orang Quraisy, la da'ata syamsa fi yamini wal qamara fil yasari hal an atraqa hadzal amr wallahi ma fa'alta. Kata orang-orang Quraisy, andai kata Muhammad ingin harta akan aku berikan, andai kata Muhammad ingin wanita akan aku berikan, andai kata Muhammad ingin jabatan aku akan berikan. Tapi satu permintaan orang Quraisy, hentikan dakwahnya ini, hentikan ajakan-ajakan untuk beriman kepada Allah ini. Tapi jawab Rasulullah SAW, la ta'ata syamsa fi yamini wal qamara fil yashari hal an atraqa hadzal amr wallahi ma fa'ata. Kata Rasulullah SAW, ya ammi, wahai pamanku, Quraisy, sampaikanlah kepada orang Quraisy, andai jangankan
melakukannya karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Darah inilah yang mengalir darah-darah para ulama. Darah inilah darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemberani yang mengalir di darah-darah para habaib, sehingga dia tidak takut dengan cercaan, tidak takut dengan cacian, tidak takut dengan makian. Bahkan pistol ada di depannya, dia tidak takut dengan semua itu. Kenapa? Karena di hadapannya Allah Subhanahu wa taala selalu mengiringinya. Kalau takbir di dia mati Tuhan teh. Hari di hati mah aya gini. Tong sieun. Jeung sieun pan sieun kalau cenah. Pikiran apa itu? Oh teu keluar. Beuki edan keluar bae. Jadi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang lemah lembut, ada yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tegas, ada yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tegas, lantang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kebaikan. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah pindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Untuk apa? Tidak ada lain dan tidak ada bukan, hanya untuk menjaga kesinambungan dakwah Islam. Rasul tidak menginginkan harta. Itu begitu Rasulullah SAW datang ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah, karena orang-orang Madinah sudah lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disambut Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wa tabashukru alaina mada'a lillahi disambut oleh salawat oleh orang-orang Madinah. Orang Madinah bersukaria kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di kota Mekah dibenci, dicaci, dimaki karena ada situ tungik bajingan tengik anu ngaranna Abu Jahal. Insyaallah. Lalu apa maknanya? Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Mekah ke kota Madinah adalah untuk menjaga kesinambungan dakwah Islam yang alhamdulillah Islam sampai ke permata biru. Itu berkat hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hijrah ini bukan semena-mena keinginannya, karena hijrah ini bukan semena-mena keinginan orang Madinah dan bukan semena-mena pengusiran daripada orang-orang Mekah, tapi hijrah ini adalah benar-benar dan betul-betul perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam sampai ke daerah kita, kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah bertemu dengan Nabi, jangankan dengan Nabi, jangankan dengan Rasul, jangankan dengan Nabi, dengan Rasul, dengan tabi'in, tabi'at pun kita belum pernah bertemu. Dengan para sahabat kita belum pernah bertemu, tapi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah dakwah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana hijrah teh naon cenah? Pindah dari tempat ke tempat lain. Manaan bae ku urang, hayu atuh urang ge urang pindah bodoh kana pintar nyaho. Percuma pintar dari nyaho mah. Tina males kana naekan, tina bodoh kana nyaho, tina naon tina males kana naekan, tina goreng kana hade ta eta. Jadi manaan ku urang hayu atuh dina taun ayeuna mah urang manaan hijrah ke urang teh tina males kana naekan, tina bodoh kana nyaho, terus oge tina naon? Tina poek dari caam. Itu kalau poek wae. Masih gitu dah. Tunggu kasihan lah. Nah. Masya Allah tabarakallah Bu. Tapi banyak hikmah dengan adanya si corona, dengan adanya wabah. Liburna budak sakra 2 tahun. Walah.
hidungna lieur ngalaksanakeun tugas budak sakola lieur hidungna, tapi banyak hikmah tingali pasantren ayeuna. Adik, inilah di balik penderitaan ada kebahagiaan. Pina ayeuna ningali budak berenang main game wae ku HP-na nya, ningali budak ulin wae ka ditu ka dieu diajar henteu, sakola henteu, nongkrong jeung nongkrong gitu udah teh lieur kolotna diasupkeun ka pasantren. Al-Futuhat loba euna muridna asal mah eueuhan aya corona pinu Al-Munawwarah pesantren anu dieusian ku budak Simkuring ayeuna periode ayeuna leuwih loba napamun deui kokohna ayeuna dipinuhan deui. Allah ieu meureunana hikmah di balik itu nya, tapi aya we budak anu cincang teuing nya, aya we budak anu teu ka pasantren nongkrong biasa. Ada kembali deui ka urang-urangna masing-masing. Pokoknya budak-budak awewe hari pejabat dia. Ya, akhlak pangkong nama. Geus we nya panjangan-panjangan teh kedirah-dirah orang bahasa eta. Masalahna ieu seueur di aosna. Karena sabaraha hiji. Bapak-bapak, ibu-ibu sakitu pangitan ieu malah kaul. Ku muharaman urang teh sama bangga kacida hayang ngeureah-reuah anu luar biasa nya. Tadi nama meureun si Mas boge meureun hayang mamawa obor ka ditu ku kuringan, tapi da pelantaran kaayaan kos kieu awayahna obor dipariman deui disimpan gitu. Geuningeun kitu ku suasana eta teh gitu nya, barudak karumpul di masjid jara pengobor ka ditu sok sagadan kebulan oge, tapi sukaria karena mudah. Mudah-mudahan tahun ayeuna ente merdekanya merdeka sugan we diperdekakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Leungit segala wabahna. Tahun hareup mah berarti tahun hareup mah Muharram hareup mah berenang bisa jeung panggung deui. Sebenarnya ayeuna ge bisa sih anu kawani ngungkut. Maka ibu bapak-bapak serta jana urang kaos kedua istighfar syahadat sunnatul sholawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang hadiah ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asyhadu